Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli akan barang dan jasa. Pasar dapat diperluas lagi, yaitu terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung atau tatap muka. Mungkin kita sering temui adalah pasar tradisional dan non-tradisional. Kita sebut dengan pasar modern. Maupun tidak langsung, melalui media pesawat telepon, faksimil, dan internet dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Contoh yang sering kita temui adalah online shop. Suatu tempat dapat kita katakan sebagai pasar jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ada calon penjual dan pembeli. 2. Ada barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Dan 3. Terjadinya proses tawar-menawar. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan menjadi A. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu jenis pasar yang menjual atau menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Misalnya, makanan, minuman, dan pakaian. Yang termasuk pasar konsumsi adalah pasar hewan, pasar bunga, pasar sembako, dan masih banyak lagi. B. Pasar barang produksi. Pasar barang produksi yaitu jenis pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi, seperti bahan baku industri, tenaga kerja, dan peralatan lain yang semuanya merupakan sumber daya produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang lain. Berdasarkan luasnya kegiatan atau distribusi, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar lokal, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen yang bertempat tinggal di sekitar pasar. Dan barang yang diperjualbelikannya biasanya hasil budidaya masyarakat sekitar. B. Pasar daerah. Letaknya biasanya di ibu kota, kabupaten, pusat kota, atau ibu kota provinsi. Pasar ini lebih besar dari pasar lokal karena merupakan tempat jual beli konsumen satu daerah atau satu wilayah. C. Pasar nasional. Di wilayah yang lebih luas, seperti negara, pasar ini memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen untuk satu negara. Contoh, yaitu bursa efek yang memperjualbelikan saham konsumen dalam negeri. D. Pasar internasional. Suatu negara tidak terlepas dari adanya perdagangan internasional. Perdagangan tersebut menuntut adanya tempat khusus yang mempertemukan para penjual dan pembeli dari berbagai negara. Contoh pasar internasional yaitu pasar tembakau di Bremen, Jerman, dan pasar karet di New York, Amerika Serikat. Berdasarkan ketersediaan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar konkret adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan barangnya ada di pasar tersebut. Setelah bayar, barang bisa dapat dibawa pulang, yaitu pasar sehari-hari, pasar burung, pasar hewan, pasar sayur, pasar pakaian jadi, pasar kain, toko serba, supermarket, dan minimarket. B. Pasar abstrak adalah pasar yang memperjualbelikan barang tetapi barangnya tidak ada di pasar tersebut. Contoh pasar abstrak adalah pasar tenaga kerja, pasar obat-obatan, pasar tembakau Bremen di Jerman, bursa efek Jakarta, dan bursa valuta asing. Berdasarkan waktu, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar harian. Pasar yang diadakan sehari-hari disebut pasar harian. Pasar ini dibuka setiap hari dan menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. B. Pasar mingguan. Pasar ini dapat ditemukan aktivitasnya setiap minggu. Contoh pasar mingguan yaitu pasar Senin, pasar Rebo, dan pasar Minggu. C. Pasar bulanan. Setiap pasar bulanan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu beroperasi sebulan sekali. D. Pasar tahunan. Pasar yang melakukan aktivitasnya setahun sekali. Pasar ini biasanya diadakan karena ada peristiwa tertentu yang diperingati setiap tahun. Contoh pasar tahun yaitu Pekan Raya Jakarta, Pasar Agustusan, dan Vancouver Fair di Kanada. Berdasarkan bentuk atau struktur pasar, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar sempurna.
Di pasar ini, biasanya para penjual dan para pembeli mengetahui dengan baik harga barang, jenis barang, dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Ciri lain dari pasar sempurna adalah A. Pembeli dan penjual bebas berinteraksi untuk membeli atau menjual barang kepada siapapun. B. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, yang berarti barang-barang tersebut dapat saling mengganti satu dengan yang lain. B. Pasar tidak sempurna. Selain pasar sempurna, ada juga pasar tidak sempurna. Pasar tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Ciri-cirinya adalah 1. Pembeli dan penjual tidak mengetahui keadaan pasar dengan baik. B. Pembeli dan penjual tidak bebas berinteraksi. C. Barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Apabila suatu pasar memiliki paling sedikit satu ciri tersebut, pasar tersebut tergolong pasar tidak sempurna. Berdasarkan sifat pembentukan harga, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar persaingan. Pasar yang pembentukan harganya dilakukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran disebut pasar persaingan. Contohnya, jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun sedangkan penawaran naik, maka harga akan turun. B. Pasar monopoli. Pasar yang pembentukan harganya dilakukan oleh satu kelompok disebut pasar monopoli. Contohnya, pembentukan tarif listrik oleh PLN, pembentukan tarif telepon kabel oleh Telkom, dan pembentukan tarif air oleh PDAM. C. Pasar duopoli. Pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai penawaran atau penjualan disebut pasar duopoli. D. Pasar oligopoli. Pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai penawaran atau penjualan disebut pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli yang lain yaitu pasar sepeda motor, pasar televisi, dan pasar semen. E. Pasar monopsoni. Pasar yang menentukan harganya ditentukan oleh satu orang atau sekelompok pembeli disebut pasar monopsoni. Misalnya, di suatu wilayah terdapat perkebunan tembakau yang luas. Ternyata ada satu perusahaan yang bersedia membeli tembakau tersebut. Akibatnya, perusahaan tersebut dapat menekan harga tembakau serendah-rendahnya. F. Pasar duopsoni. Pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli yang menguasai pembelian disebut pasar duopsoni. G. Pasar oligopsoni. Pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai permintaan atau pembelian disebut pasar oligopsoni.